dan seni reog Ponorogo. Salah satu ciri khas seni budaya Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah kesenian reog Ponorogo. Reog sering diidentikan dengan dunia hitam, preman atau jagoan, serta tak lepas pula dari dunia mistis dan kekuatan supranatural. Reog mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat sekitar 50 kg dengan kekuatan gigitan gigi sepanjang pertunjukan berlangsung. Instrumen pengiringnya, kempul, ketuk, kenong, genggam, ketipung, angklung dan terutama salompret, menyuarakan nada slendro dan pelok yang memunculkan atmosfer mistis, unik, eksotis serta membangkitkan semangat. Satu grup reog biasanya terdiri dari seorang warog tua, sejumlah warog muda, pembarong dan penari bujang ganong dan Prabu Kelono Suwandono. Jumlah kelompok reog berkisar antara 20 hingga 30-an orang, peran utama berada pada tangan warog dan pembarongnya. Tapi sebelum menonton, selamat datang penonton karya Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton di channel kami, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. legenda cerita reog. Reog dimanfaatkan sebagai sarana mengumpulkan massa dan merupakan saluran komunikasi yang efektif bagi penguasa pada waktu itu. Ki Ageng Mirah kemudian membuat cerita legendaris mengenai kerajaan Bantaran Angin yang oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo dipercaya sebagai sejarah. Adipati Batoro Katong yang beragama Islam juga memanfaatkan barongan ini untuk menyebarkan agama Islam. Nama Singa Barongan kemudian diubah menjadi reog, yang berasal dari kata riokun, yang berarti husnul khatimah, yang bermakna walaupun sepanjang hidupnya bergelimang dosa, namun bila akhirnya sadar dan bertakwa kepada Allah, maka surga jaminannya. Selanjutnya kesenian reog terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kisah reog terus menyadur cerita ciptaan Ki Ageng Mirah yang diteruskan mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Seorang pembarong harus memiliki kekuatan ekstra. Dia harus mempunyai kekuatan rahang yang baik, untuk menahan dengan gigitannya beban, dadak merak, yakni sebentuk kepala harimau dihiasi ratusan helai bulu-bulu burung merak setinggi 2 meter yang beratnya bisa mencapai 50-an kilogram selama masa pertunjukan. Konon kekuatan gaib sering dipakai pembarong untuk menambah kekuatan ekstra ini, salah satunya dengan cara memakai susuk di leher pembarong. Untuk menjadi pembarong tidak cukup hanya dengan tubuh yang kuat. Seorang pembarong pun harus dilengkapi dengan sesuatu yang disebut kalangan pembarong dengan wahyu yang diyakini para pembarong sebagai sesuatu yang amat penting dalam hidup mereka. Tanpa diberkati wahyu, tarian yang ditampilkan seorang pembarong tidak akan tampak luwes dan enak untuk ditonton. Namun demikian persepsi mistis pembarong kini digeser dan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan rasional. Menurut seorang sesepuh reog, bahwa kucing, reog itu nggak perlu endadi. Kalau endadi itu ya namanya bukan reog, itu jatilan. Dalam reog, yang perlukan keindahannya. Menurut legenda reog atau barongan bermula dari kisah Demang Ki Ageng Kutu Suryonggalan yang ingin menyindir Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Sang Prabu pada waktu itu sering tidak memenuhi kewajibannya karena terlalu dipengaruhi dan dikendalikan oleh Sang Permaisuri. Oleh karena itu dibuatlah barongan yang terbuat dari kulit macan gembong, harimau Jawa, yang ditunggangi burung merak. Sang Prabu dilambangkan sebagai harimau sedangkan merak yang menungganginya melambangkan Sang Permaisuri. Selain itu agar sindirannya tersebut aman, Ki Ageng melindunginya dengan pasukan terlatih yang diperkuat dengan jajaran para warog yang sakti mandraguna. Di masa kekuasaan Adipati Batoro Katong yang memerintah Ponorogo sekitar 500 tahun lalu, reog mulai berkembang menjadi kesenian rakyat. Pendamping Adipati yang bernama Ki Ageng Mirah menggunakan reog untuk mengembangkan kekuasaannya. Reog mengacu pada beberapa babat, salah satunya adalah babat Kelana Sewandana. Babat Kelana Sewandana yang konon merupakan pakem asli seni pertunjukan reog. Mirip kisah Bandung Bondowoso dalam legenda Lara Jongrang, babat Klono Sewondono juga berkisah tentang cinta seorang raja, Sewondono dari kerajaan Jenggala, yang hampir ditolak oleh Dewi Sanggalangit dari kerajaan Kediri. Sang putri meminta Sewondono untuk memboyong seluruh isi hutan ke istana sebagai mas kawin. Demi memenuhi permintaan sang putri, Sewondono harus mengalahkan penunggu hutan, Singa Barong, Dadak Merak. Namun hal tersebut tentu saja tidak mudah. Para warog, prajurit, dan patih dari Jenggala pun menjadi korban.
Bersenjatakan cemeti pusaka Samandiman, Sewondono turun sendiri ke gelanggang dan mengalahkan Singobarong. Pertunjukan reog digambarkan dengan tarian para prajurit yang tak cuma didominasi para pria tetapi juga wanita, gerak beringasan para warok, serta gagah dan gebyar kostum Sewandana, sang raja pencari cinta. Versi lain dalam Reog Ponorogo mengambil kisah Panji. Ceritanya berkisar tentang perjalanan Prabu Kelana Sewandana mencari gadis pujaannya, ditemani prajurit berkuda dan patihnya yang setia, Pujangganong. Ketika pilihan sang Prabu jatuh pada Putri Kediri, Dewi Sanggalangit, sang Dewi memberi syarat bahwa ia akan menerima cintanya apabila sang Prabu bersedia menciptakan sebuah kesenian baru. Dari situ terciptalah Reog Ponorogo. Huruf-huruf reog mewakili sebuah huruf depan kata-kata dalam tembang Macapat Pocung yang berbunyi, Rasa Kidung Ingwang Sukma Adiluhung, yang widi olah kridaning Gusti, gelar gulung kersaning Kang Maha Kuasa. Unsur mistis merupakan kekuatan spiritual yang memberikan nafas pada kesenian Reog Ponorogo. Warok sampai sekarang masih mendapat tempat sebagai sesepuh di masyarakatnya. Kedekatannya dengan dunia spiritual sering membuat seorang warok dimintai nasihatnya atas sebagai pegangan spiritual ataupun ketentraman hidup. Seorang warok konon harus menguasai apa yang disebut rehkamusankan sejati, jalan kemanusiaan yang sejati. Warok adalah pasukan yang bersandar pada kebenaran dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam cerita kesenian reog. Warok tua adalah tokoh pengayom, sedangkan warok muda adalah warok yang masih dalam taraf menuntut ilmu. Hingga saat ini, warok dipersepsikan sebagai tokoh yang pemerannya harus memiliki kekuatan gaib tertentu. Bahkan tidak sedikit cerita buruk seputar kehidupan warok. Warok adalah sosok dengan stereotip, memakai kolor, berpakaian hitam-hitam, memiliki kesaktian dan gemblakan. Menurut sesepuh warok, Kasni Gunopati atau yang dikenal Mbah Wu Kucing, warok bukanlah seorang yang takabur karena kekuatan yang dimilikinya. Warok adalah orang yang mempunyai tekad suci, siap memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok itu berasal dari kata wewara. Warok adalah wong kang sugih wewara. Artinya, seseorang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok iku wong kang wus purna saka-saka behing laku, lan wus menep ing rasa. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Rias muka merah dan kostum serba hitam dikenakan para warok menandakan adanya aura keberingasan, dunia hitam, dan preman yang terkesan dalam pertunjukan reog. Hawa mistis juga dirasakan saat Barong memakai dan mengangkat topeng berbentuk kepala singa yang berbobot sekitar 50 kg langsung dengan gigi. Topeng ini dibuat dari ratusan helai bulu merak yang menyerupai kipas raksasa dan dapat mencapai tinggi hingga 2 meter. Kemampuan mengangkat beban topeng kepala singa bukan hanya diperoleh melalui latihan berat secara terus-menerus tapi juga dibantu dengan kekuatan supranatural yang membuat pemain Barong terlihat enteng saja kesana kemari membawa beban seberat itu. Seni yang dipercaya berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini biasanya dibuka dengan 2-3 tarian pembukaan lalu dilanjutkan dengan pementasan tarian utama yang mengambil tema percintaan maupun kepahlawanan. Biasanya reog ditampilkan tidak mengikuti suatu alur skenario yang tersusun rapi dan sering juga dengan bebas berinteraksi dengan penonton di sekitar arena pertunjukan. Syarat menjadi warok. Warok harus menjalankan laku. Syaratnya, tubuh harus bersih karena akan diisi. Warok harus bisa mengekang segala hawa nafsu, menahan lapar dan haus, juga tidak bersentuhan dengan perempuan. Persyaratan lainnya, seorang calon warok harus menyediakan seekor ayam jago, kain mori 2,5 meter, tikar pandan, dan selamatan bersama. Setelah itu, calon warok akan ditempa dengan berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Setelah dinyatakan menguasai ilmu tersebut, ia lalu dikukuhkan menjadi seorang warok sejati. Ia memperoleh senjata yang disebut kolor wasiat, serupa tali panjang berwarna putih, senjata andalan para warok. Warok sejati pada masa sekarang hanya menjadi legenda yang tersisa. Beberapa kelompok warok di daerah-daerah tertentu masih ada yang memegang teguh budaya mereka dan masih dipandang sebagai seseorang yang dituakan dan disegani, bahkan kadang para pejabat pemerintah selalu meminta restunya. Gemblakan. Selain segala persyaratan yang harus dijalani oleh para warok tersebut, selanjutnya muncul disebut dengan gemblakan. Dahulu warok dikenal mempunyai banyak gemblak,
yaitu lelaki belasan tahun usia 12-15 tahun berparas tampan dan terawat yang dipelihara sebagai kelangenan, yang kadang lebih disayangi ketimbang istri dan anaknya. Memelihara gemblak adalah tradisi yang telah berakar kuat pada komunitas seniman reog. Bagi seorang warog hal tersebut adalah hal yang wajar dan diterima masyarakat. Konon sesama warog pernah beradu kesaktian untuk memperebutkan seorang gemblak idaman dan selain itu kadang terjadi pinjam-meminjam gemblak. Biaya yang dikeluarkan warog untuk seorang gemblak tidak murah. Bila gemblak bersekolah maka warog yang memeliharanya harus membiayai keperluan sekolahnya di samping memberinya makan dan tempat tinggal. Sedangkan jika gemblak tidak bersekolah maka setiap tahun warog memberikannya seekor sapi. Dalam tradisi yang dibawa oleh Ki Ageng Suryongalam, kesaktian bisa diperoleh bila seorang warog rela tidak berhubungan seksual dengan perempuan. Hal itu konon merupakan sebuah keharusan yang berasal dari perintah sang guru untuk memperoleh kesaktian. Kewajiban setiap warog untuk memelihara gemblak dipercaya agar bisa mempertahankan kesaktiannya. Selain itu ada kepercayaan kuat di kalangan warog, hubungan intim dengan perempuan biarpun dengan istri sendiri, bisa melunturkan seluruh kesaktian warog. Saling mengasihi, menyayangi dan berusaha menyenangkan merupakan ciri khas hubungan khusus antara gemblak dan warognya. Praktik gemblakan di kalangan warog, diidentifikasi sebagai praktik homoseksual karena warog tak boleh mengumbar hawa nafsu kepada perempuan. Saat ini memang sudah terjadi pergeseran dalam hubungannya dengan gemblakan. Di masa sekarang gemblak sulit ditemui. Tradisi memelihara gemblak kini semakin luntur. Gemblak yang dahulu biasa berperan sebagai penari jatilan kuda lumping kini perannya digantikan oleh remaja putri. Padahal dahulu kesenian ini ditampilkan tanpa seorang wanita pun. Reog di masa sekarang. Seniman reog Ponorogo lulusan sekolah-sekolah seni turut memberikan sentuhan pada perkembangan tari reog Ponorogo. Mahasiswa sekolah seni memperkenalkan estetika seni panggung dan gerakan-gerakan koreografis, maka jadilah reog Ponorogo dengan format festival seperti sekarang. Ada alur cerita, urut-urutan siapa yang tampil lebih dulu, yaitu warog, kemudian jatilan, bujangganong, kelana sewandana, barulah barongan atau dadak merak di bagian akhir. Saat salah satu unsur tersebut beraksi, unsur lain ikut bergerak atau menari meski tidak menonjol. Beberapa tahun yang lalu Yayasan Reog Ponorogo memprakarsai berdirinya Paguyuban Reog Nusantara yang anggotanya terdiri atas grup-grup reog dari berbagai daerah di Indonesia yang pernah ambil bagian dalam Festival Reog Nasional. Reog Ponorogo menjadi sangat terbuka akan pengayaan dan perubahan ragam geraknya. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel karya Tanah Jawa. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini. Agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.